pembangunan kilang minyak. Ya, lupa tadi, pembangunan kilang minyak itu harus. Masa sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Hingga Oktober 2019, neraca perdagangan migas masih defisit 7,27 miliar dolar Amerika. Penyebabnya adalah impor minyak mentah dan hasil minyak yang masing-masing tercatat 4,34 miliar dan 11,12 miliar dolar Amerika. Produksi terangkut atau lifting minyak dan gas RI pada semester 1 2023 masih jauh dari target yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023, yakni baru mencapai 615,5 ribu barel per hari atau 93% dari target dalam APBN 2023 yang sebesar 660 ribu barel per harinya. Begitu juga dengan realisasi salur gas pada semester 1 2023 baru sebesar 1.308 juta standar kaki kubik per hari atau 86% dari target dalam APBN 2023 yang sebesar 6.160 juta standar kaki kubik per hari. Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Nanang Abdul Manaf. Nanang juga menjelaskan lebih rendahnya realisasi lifting minyak dan gas bumi pada semester 1 karena beberapa faktor seperti adanya penghentian operasi yang tidak direncanakan atau unplanned shutdown, adanya penundaan pengeboran, dan lainnya. Begitu juga dengan rasio penggantian cadangan di mana pada semester 1 2023 ini baru mencapai 52,9% dari target. Adapun besaran realisasi biaya yang dikembalikan negara kepada kontraktor kontrak kerja pada semester 1 2023 sudah mencapai 3,7 miliar US dollar atau 37% dari target 8,25 miliar dolar Amerika Serikat. Pemirsa, impor minyak mentah dan kondensat Pertamina selama 4 bulan pertama tahun 2019 turun hingga sekitar 50%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penyerapan minyak mentah dan kondensat produksi dalam negeri. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengungkapkan selama Januari hingga April 2019, volume impor minyak mentah dan kondensat Pertamina mencapai sekitar 25 juta barel atau turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 48 juta barel. Penurunan ini berdampak pada penurunan biaya impor sebesar 1,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 20 triliun rupiah lebih. Penurunan impor ini sangat signifikan karena sebagian dari kebutuhan minyak mentah untuk kilang Pertamina dapat dipenuhi dari dalam negeri. Hingga minggu ketiga bulan April 2019, Pertamina telah sepakat membeli minyak dan kondensat sebanyak 137 ribu barel per hari dari 32 kontraktor kontrak kerjasama. Mungkin beberapa orang nggak paham sebenarnya lifting ini apa sih. Jadi lifting ini adalah istilah teknis dari perminyak bumian yang artinya hasil produksi yang sudah diolah lalu siap dipakai, itu artinya lifting. Karena minyak yang ada di dalam bumi ini sebenarnya tidak disedot, langsung bentuknya bisa pertalite, pertamax ataupun solar, saudara. Jadi kalau bicara lifting, pemerintah bersama SKK Migas menargetkan ada angka 1 juta barel per hari di 2030. Tapi kalau kita merujuk pada data ini yang kami ambil dari SKK Migas, untuk target ataupun untuk pencapaian lifting sebenarnya trennya turun ya, dari 2017 turun terus ke 2021. Memang alasannya di 2020 dan di 2021 ada hambatan pandemi sehingga operasionalnya pun terhambat. Tapi ternyata di target 2023 atau di RAPBN 2023 pemerintah menurunkan lagi nih target liftingnya ke 660 ribu barel. Bahkan angkanya turun dibandingkan kalau kita lihat di target 2022 di angka 703 ribu barel per hari. Ini untuk lifting minyak. Nah, di saat lifting kita trennya terus turun, kita sebenarnya masih ngos-ngosan nih mengejar target lifting, dan di saat yang sama konsumsi untuk minyak kita ternyata makin gendut. Jadi populasinya kita bertambah,
lalu mobilitas masyarakat juga makin tinggi, daya beli masyarakat Indonesia makin meningkat, makin banyak juga orang yang punya kendaraan. Jadi kayak makin banyak ya orang-orang kaya punya kendaraan. Nah, ini adalah konsumsi BBM, saudara. Kita hitung di 2020 memang turun signifikan dibandingkan 2019. Wajar, karena ketika itu pandemi, mobilitas orang benar-benar berkurang, orang-orang ada di rumah aja sehingga nggak banyak yang memakai kendaraan, sehingga konsumsi BBM-nya turun ke angka 65,7 juta kilometer. Tapi kalau melihat dari trennya di 2017, 18, dan 19 itu selalu di atas 70 juta kiloliter untuk konsumsi BBM di Indonesia. Sementara di 2021 menurut data Pertamina Energy Outlook 2021 di kuartal 3 saja angkanya di 51,5 juta kiloliter. Berapa di 2022? Ini update-nya belum kami dapatkan konsumsi BBM-nya untuk di tahun 2022. Jadi kalau Anda lihat kelihatan sebenarnya jomplangnya ya, apa yang kita produksi, apa yang kita dapatkan dari bumi Indonesia lalu diolah menjadi Pertalite, Pertamax, solar, dan juga dengan jumlah yang kita konsumsi. Pada akhirnya gimana sih caranya supaya konsumsi BBM di Indonesia terpenuhi? Mau nggak mau akhirnya harus impor BBM. Artinya saudara, harganya ini bakal sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Kita lihat dari impor bahan bakar minyak di 5 tahun terakhir ini angkanya ada di selalu di atas 20 juta kiloliter untuk 2017, 18, dan 19. Tapi turun di 2020 di angka 19,9 juta kiloliter dan perkiraannya di 2021 ada di kisaran yang sama dengan 2020, mendekati hampir sedikit lagi di 20 juta kiloliter. Ini karena lagi-lagi pandemi, mobilitas terbatas. Jadi mungkin kalau di 2022 angkanya naik lagi, ini karena mobilitasnya sudah sangat terbuka, orang-orang udah kerja lagi di kantor, udah nggak lagi WFH. Memang sejak tahun 2008 ini kita sudah menjadi net importer ya, di mana kebutuhan akan konsumsi kita jauh lebih rendah, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi kita. Hal ini menyebabkan kita akhirnya juga keluar dari OPEC ya, padahal dulu kita adalah salah satu anggota OPEC yang memang produksi kita sempat secara historis bahkan kita sudah pernah mencapai 1 juta barel per hari gitu kan. Tetapi sejak 2028 akhirnya kita keluar dan memang kita sudah menjadi net importer. Jadi seperti yang tadi disampaikan juga bahwa saat ini produksi ataupun lifting migas kita, terutama lifting minyak kita hanya di angka 660.000, itu pun di dalam target APBN 2022. Tetapi aktualnya adalah saat ini hanya di 600-an ya, 616 ataupun 616.000 produksi kita. Dan ini yang menyebabkan kenapa kita harus mengimpor. Kalau saya mengutip data dari Kanoma, itu saat ini konsumsi per hari kita adalah di angka 1,628 juta barrel oil per day. Jadi memang sangat jauh sekali ya Mbak. Hampir kita berarti 1 juta barel kita harus impor, baik itu minyak mentah maupun produk, yang dimana ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Dan kalau kita mengacu ke dalam Kepmen SDM nomor 62 tahun 2020, di mana acuan untuk formulasi harga adalah dengan menggunakan MOPS ataupun Argus. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa harga saat ini untuk BBM ini sangat tinggi di Indonesia, cukup tinggi lah ya, tidak sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain saya kira, karena memang kita sudah menjadi net importer. Jadi ini kendala kita, dan saya kira masyarakat juga harus paham juga bahwa kita ini sudah dari 2008 ini sudah menjadi net importer, tidak lagi kita produksi minyak kita tinggi. Seperti ada dalam grafik, bahkan di tahun 2023 kembali diturunkan target lifting kita ya. Jadi memang kenapa ini bisa terjadi Bapak sekali? Karena lapangan kita ini rata-rata lapangan yang memang sudah mature, lapangan yang sudah tua. Dan kalau tidak ada upaya-upaya peningkatan, maka decline rate kita ataupun penurunan produksi kita ini hampir mencapai 8 sampai dengan 12% per tahun. Jadi memang agak sulit untuk meningkatkan produksi kita saat ini tanpa ada upaya-upaya yang cukup kuat dari pemerintah, dalam hal ini SKK Migas bekerjasama dengan K3S dalam meningkatkan lifting migas kita. Modifikasi atau proses peningkatan kapasitas produksi BBM di Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat sudah selesai. Per Mei lalu kapasitas kilang naik 25.000 barel per hari. Ini berarti tingkat produksi Kilang Balongan sudah mencapai 150.000 barel per hari. Dari kapasitas Kilang Balongan yang semakin besar, Indonesia berhasil mengurangi BBM jenis Pertamax sampai dengan 9,1 juta barel per tahun.
Tidak hanya Balongan, modifikasi kilang Balikpapan untuk menghasilkan Pertamax juga ditargetkan rampung tahun depan. Kilang Balikpapan mampu menaikkan kapasitas BBM sebanyak 100.000 barel per hari. Jika sesuai target, impor BBM akan kembali berkurang sekitar 36,5 juta barel per tahun hanya dari kilang Balikpapan. Tujuan kita RDP Balongan. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas dari 125.000 barel per hari menjadi 150 barel per hari. Jadi sebetulnya mulai Mei tahun ini, mungkin teman-teman tidak sadar bahwa produksi BBM kita ini meningkat 25.000 barel per hari. Jadi ini kita telah berhasil dengan selesainya RDP Balongan ini berhasil menurunkan import BBM atau Pertamax ini 9,125 juta per tahun. Nah, dihitung tuh, dikalikan aja dengan ini. Artinya itulah kontribusi Pertamina dalam perbaikan defisit neraca perdagangan Indonesia. Nanti akhir tahun depan Balikpapan selesai, tambah lagi 100.000 barel per hari. Tambahannya. Kalau 100.000 barel per hari berarti kan 36,5 juta. Betul. Ya, itu hitung. Ya, jadi artinya sebetulnya kita sudah on the right track dan ini semua bisa dikalkulasi ya dari sisi komersialisasinya gitu. Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati mengatakan penambahan kapasitas kilang Balikpapan pada Oktober 2023 akan bisa menekan impor BBM yang nilainya cukup besar. Saat ini pengerjaan proyek kilang Balikpapan telah mencapai 47%. Adapun nilai investasi proyek pengembangan kilang Balikpapan sebesar 7 miliar dolar Amerika. Nike mengatakan biaya proyek pengembangan kilang Balikpapan bisa diefisiensikan dari semula rencana 9 miliar dolar Amerika menjadi 7 miliar dolar Amerika. Penghematan terjadi karena Pertamina tidak melakukan pembelian pada 3 peralatan. Meningkat kapasitasnya setelah proyek ini selesai. Tahun Oktober 2023, tambahan kapasitas dari 260.000 barel per hari akan meningkat menjadi 360.000 barel per hari. Jadi ada tambahan 100.000 barel per hari mulai Oktober 2023. Dan standar atau kualitas dari produknya pun akan meningkat dari Euro 2 ke Euro 5. Sehingga produk yang dihasilkan dari kilang Balikpapan ini akan sesuai dengan standar internasional.